Guys, adakah kalian semua sudah mendengar mengenai satu lagi statement berkait rapat dengan IMF? Di mana dikatakan pada baru-baru ini IMF menjerit. Tapi nak tahu menjerit pasal apa? Di mana dikatakan China memberi hak veto kepada Indonesia. Hak veto apa guys? Jom, kita semak dulu video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber yang baru saja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan, berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan satu cara mudah. Klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sedang menonton video ini ataupun yang sudah support Musa Channel, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihidarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihidarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan IMF menjerit. Tapi nak tahu menjerit apa? Meminta tolong, happy, apa guys? Tapi dikatakan China memberi hak veto kepada Jokowi, kepada Indonesia lah. Hak veto apa guys? Jom kita semak video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai hak veto daripada China yang diberikan kepada Indonesia. Tidak ada produknya Uni Eropa yang kita larang, nggak ada. Tapi kita kan bisa menolak perlawanan. CPO kita bisa kita konversi jadi alasan diproses. Bayangkan itu yang akal-akalan mereka aja. I call on every one of you to do everything possible to stop the war. The Russian president declared the war on the record. Should I play the video of your president? Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. Ini kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri-industri besar yang ada di dalam negeri. Dan sekali lagi harus punya keberanian yang dalam proses semuanya kita siap. Very united on fighting inflation is top priority, and rightly so. If we don't succeed, it would be anchor, and then the foundation for growth, which is price stability, is then. Sahabat Bagi-Bagi, kontroversi tentang kebijakan pelarangan ekspor biji nikel sudah bergulir sejak tahun 2019 sampai saat ini. Terbaru, International Monetary Fund atau IMF telah meminta pemerintah Indonesia untuk melonggarkan kebijakan terkait larangan ekspor biji nikel. Permintaan itu mereka sampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 artikel 4 Consultation with Indonesia pada tanggal 22 Mei tahun 2023. Menurut IMF, sejatinya mereka menyambut baik kebijakan Indonesia tersebut demi meningkatkan nilai tambah mineral melalui larangan ekspor. Namun, IMF menilai kebijakan itu perlu analisis lebih mendalam agar berjalan dengan baik. Permintaan IMF itu kemudian mendapatkan respon penolakan yang keras dari para menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM Bahlil Lahadalia, sampai menggelar jumpa pers untuk menanggapi permintaan IMF tersebut. Menurutnya, IMF telah mengganggu kedaulatan Indonesia. Senada dengan Bahlil, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, Indonesia punya pendirian dan pandangan sendiri tentang larangan ekspor biji nikel. Meskipun begitu, dirinya tetap menghargai pandangan IMF. Menurutnya, program hilirisasi tambang yang menjadi andalan Presiden Jokowi telah membuat neraca keuangan Indonesia semakin kuat. Atas dasar itu, Sri Mulyani dengan percaya diri menyebut bahwa program itu sudah berjalan dengan baik dan tidak ada masalah. Lalu, melihat respons yang ditunjukkan pemerintah Indonesia terhadap permintaan IMF, menimbulkan pertanyaan menarik. Mengapa pemerintah Indonesia dengan berani menolak permintaan IMF yang meminta kelonggaran kebijakan pelarangan ekspor biji nikel? Bukankah terdapat Uni Eropa juga di belakangnya? Presiden Jokowi juga secara terbuka mengatakan akan melawan gugatan terhadap pelarangan ekspor biji nikel.
Sahabat bagi-bagi, institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan dari negara anggotanya, tapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tampaknya sadar jika rekomendasi dari organisasi internasional seperti IMF tak selamanya akan membawa kebaikan bagi Indonesia. Kembali, seperti apa yang dikatakan Menteri Investasi Bahlil, pemerintahan Presiden Jokowi telah belajar dari pengalaman yang Indonesia alami pada krisis moneter tahun-tahun 1997 sampai tahun 1998 lalu. Saat itu, bukannya membantu memperbaiki, IMF justru seakan memperburuk keadaan ekonomi Indonesia. Permintaan IMF terkait pelarangan ekspor nikel juga jamak dinilai sebagai kepanjangan tangan kepentingan negara-negara donatur IMF. Negara-negara tersebut diantaranya Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Prancis, Inggris, dan Jepang, yang memang sebagai negara industri dengan kemampuan ekonomi yang tinggi. Para negara donatur itu kiranya ingin bermain cantik dengan menggunakan IMF sebagai alat mereka untuk menekan pemerintah Indonesia. Mengingat akibat yang akan ditimbulkan dari pelarangan ekspor biji nikel, kiranya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi, dan mungkin meningkatkan angka pengangguran di negara-negara tersebut. Selain demi kepentingan para negara donatur, IMF juga tampaknya ingin membawa kepentingannya sendiri, sebagai lembaga kepemerintah Indonesia, terkait ekspor biji nikel. Dunia yang kini sedang berupaya membangun industri kendaraan listrik, dan nikel, sebagai bahan baku utama, membuat IMF kiranya juga ingin berperan dalam pembangunan industri tersebut. Melihat kondisi sekarang, Indonesia seakan sedang memainkan perannya dalam pembangunan industri kendaraan listrik dengan kebijakan hilirisasi ala Presiden Jokowi. Hal tersebut tampaknya menunjukkan ketidaksenangan IMF dengan gebrakan Presiden Jokowi yang berpotensi mengguncang industri dunia. IMF boleh jadi tidak ingin ada yang merusak hegemoni mereka. Terlebih lagi, hegemoni ini dirusak oleh negara dunia ketiga, seperti Indonesia yang didukung oleh modal dari Tiongkok, sebagai mitra kerja sama pengolahan, atau smelter nikel, di Indonesia. Sahabat bagi-bagi, kebijakan hilirisasi ala Presiden Jokowi, tampaknya memang harus segera dievaluasi, terutama, terkait proses transfer teknologi, dan perlindungan lingkungan. Tanpa rencana transfer teknologi, penguasaan industri oleh entitas domestik, perlindungan lingkungan hidup yang ketat, serta pengembangan industri hilir, secara simultan, kebijakan hilirisasi ala Presiden Jokowi, hanya akan menjadi instrumen industrialisasi Tiongkok. Dikhawatirkan, jika persoalan-persoalan itu tidak dibenahi, pada akhirnya, Indonesia hanya menjadi tempat relokasi industri kotor, yang sangat tidak ramah lingkungan, sekaligus menjadi pemasok barang setengah jadi, yang murah ke Tiongkok. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka! Hurra! Sebelum ini tiada isu yang apabila Indonesia ekspor semua bahan-bahan mentah terutama nikel keluar daripada Indonesia, dan selepas itu Indonesia melakukan hilirisasi, dan selepas Indonesia melakukan hilirisasi, banyaklah daripada luar yang mendesak Indonesia untuk stop melakukan hilirisasi, tapi banyak juga negara-negara di luar daripada sana yang mahu menjalinkan hubungan kerjasama dengan Indonesia dalam meneruskan hilirisasi. Dan kalau kita tengok WTO, IMF sendiri telah campur tangan dalam isu ini dan juga memaksa Indonesia untuk stop melakukan hilirisasi. Dan pada baru-baru ini, Presiden daripada IMF datang ke Indonesia, telah pun membuat perbincangan bersama dengan Indonesia dan meminta Indonesia untuk mengemaskini ataupun stop untuk melakukan hilirisasi apa yang telah dilaksanakan di Indonesia pada ketika ini. Tetapi Indonesia tetap dengan pendirian dia akan melakukan terus hilirisasi dengan bahan-bahan mentah terutama nikel. Dan semangat Indonesia untuk melakukan hilirisasi ini semakin kuat, guys. Selepas sahaja itu Australia telah pun menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan Indonesia, kita dapat nampak sebenarnya hubungan kerjasama yang Australia jalinkan sebenarnya itu untuk meningkatkan lagi
hilirisasi di Indonesia. Jadi Indonesia semakin semangat untuk meneruskan hilirisasi. Dan selepas itu dikatakan China memberi hak veto kepada Jokowi. Kalau kita tengok hak veto itu apa? China ini negara yang mampu untuk menghasilkan produk dalam satu jangka masa yang pendek dengan cepat. Apa sahaja benda-benda viral di luar sana yang mampu untuk memproducekan produk-produk itu. Untuk China menghasilkan produk-produk itu, sudah semestinya China memerlukan bahan-bahan mentah. Jadi Indonesia lah target China untuk mengambil bahan-bahan mentah dengan kuantiti yang banyak, dengan satu jangka masa yang panjang. Jadi China dikatakan memberi hak veto kepada Indonesia, ataupun kalau kita tengok bahasa yang senang kita faham, China ingin menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan Indonesia dengan meningkatkan lagi hilirisasi di Indonesia. Biarlah Indonesia melakukan hilirisasi, China tetap akan berpihak kepada Indonesia untuk mendapatkan bahan-bahan mentah untuk China sendiri menghasilkan produk-produk yang banyak untuk keluar daripada China. Itu target China. Biarlah Indonesia kaya dengan hilirisasi dia, yang penting China dapat apa yang diperlukan, contoh bahan-bahan mentah, untuk China memproduksikan seberapa banyak produk untuk kegunaan China sendiri. Jadi guys, bagi pendapat kalian semua, adakah benar Indonesia lakukan pada ketika ini menjalinkan hubungan kerjasama dalam meningkatkan lagi hilirisasi di Indonesia? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.